Orang datang ke situ langsung seperti merasa seakan-akan telah berada di taman-taman surga. Rasa senang hati, berulang-ulang orang datang untuk berzikir di situ. Masjidil Aqsa hari ini malah tidak bisa dimasuki sembarangan. Penduduk setempat diusir oleh bangsa Israel. Lalu berperang sebentar-sebentar. Hidup tak nyaman. Pertanyaannya, di mana barakahnya Masjidil Aqsa? Model, jangan lupa ya. Kata dia. Jangan lupa. Ini model-model begini Pak, memang diberi tapi tidak jadi berkah. Karena di dalam makanan itu ada ketidakrelaan orang memberi, walaupun dia beri. Makanya jangan suka minta oleh-oleh. Orang umrah minta oleh-oleh. Makanya orang umrah hari ini Pak, umrah diam-diam, tidak kasih tahu. Tiba-tiba sudah 11 hari hilang, muncul lagi di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang bab anjuran untuk meminta pertolongan kepada Allah apabila mendapatkan kesulitan hidup. Dan intinya, barang siapa yang memohon pertolongan melalui doa-doanya kepada Allah di saat ditimpa kemiskinan atau ditimpa satu musibah, maka Allah akan memberi jalan keluar. Allah akan selesaikan urusannya dan Allah akan cukupkan. Karena jalan keluar dari semua masalah adalah ketika dicukupkan hati oleh Allah. Kalau hati sudah merasa cukup, maka miskin pun tak merasa miskin. Tapi kalau hati tak merasa cukup, si kaya pun tak pernah merasa kaya. Maka penyelesaian masalah itu salah satunya, kalau kita mohon kepada Allah, Allah berikan hati yang cukup. Juga Nabi mengatakan, barang siapa memohon kepada manusia, maka tidak ada jalan keluar dari manusia kecuali hanya menambah masalah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu at-tarhib man akhaza ma dufi'a min ghairi tayyib nafsin al-mu'ti, yaitu bab tentang ancaman mereka yang meminta atau mengambil harta orang lain tanpa kerelaan dari orang tersebut. Artinya ini dalam kasus meminta, bukan mencuri. Jadi bab ini memuat hadis apa ancaman seandainya seseorang meminta-minta
tapi orang yang memberinya tidak rida atau tidak rela, walaupun dia tetap memberi tapi hatinya tidak rida. Baik, kita lihat hadis dari Nabi. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan dengan derajat yang sahih li ghairi, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, inna hadzal mal khadiratun hulwah, sesungguhnya harta itu hijau dan manis, kata Rasulullah. Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Kalimat hijau dan manis itu mewakili tentang keindahan sesuatu. Khadirah juga dicantumkan oleh Nabi ketika menggambarkan tentang dunia. Dunia itu hijau dan manis. Nah, hijau itu maksudnya menarik untuk dipandang dan membuat terpukaunya hati. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang menghijau, hati kita terpaut dengannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan salah satu keindahan dunia, yaitu ada belahan-belahan dunia yang diberi hijau. Gunung menghijau, kemudian hutan, bukit. Jadi orang melakukan relaksasi terhadap pikirannya itu dengan datang ke Gunung Salak, lalu melihat pemandangan yang serba hijau, lalu dia merasa nyaman. Itulah sebahagian indahnya dunia yang dibuat Allah. Begitu juga harta. Harta itu bagaikan pemandangan yang hijau, jadi begitu menariknya. Lalu disambung oleh Rasulullah, hulwah, selain daripada hijau, tamsilannya adalah manis. Jadi harta itu manis, enak untuk dicicipi, dirasakan, dan itulah jebakan-jebakan harta. Dan Rasulullah mengatakan, faman a'tainahu minha syai'an bitayyibi nafsin minna. Jadi barang siapa yang meminta harta tersebut dari kami, lalu kami memberikannya dengan kerelaan hati kami, bitayyibi nafsin. Jadi kalau ada orang yang diberi harta oleh seseorang tapi dengan kerelaan, apakah bentuknya hibah, sedekah, wakaf, jadi sampai bentuk hadiah, tapi orang yang memberi ridha, rela, memang dia memberinya karena cinta, karena rasa pertemanan, rasa persaudaraannya, dan dia merasa Allah yang suruh bantu orang miskin. Nah, jadi ini perkara-perkara ini membuat seseorang memberi dengan keikhlasan hati dan kerelaannya. Kalau yang model begini diberi oleh orang dengan kerelaan hatinya, wa husnu tu'matin minhu min ghairi syarrihi nafsin burika lahu fi. Juga orang yang menerima pun tidak rakus, tidak tamak, tidak rakus. Maksudnya dia menerima apa adanya, tidak pun dia meminta berulang-ulang. Karena ada sebagian orang yang waktu kita beri, dia minta tambah. Lalu dia mengatakan bahwa masa cuma segini. Dan ini membuat kita menambahinya, tetapi hati kita tidak merelakannya. Jadi memberi karena tidak enak daripada ribut, ya sudahlah kita tambah. Dia minta uang tambah, ya, kita kasih. Dan kalau seandainya dia tidak rakus, tidak tamak, artinya dia berapa yang diberi, alhamdulillah. Maka
Apa yang dia dapatkan dari harta itu? Burika lahu fihi. Rasulullah mengatakan, maka dia akan diberkahi di dalam harta itu. Jadi ini orang yang pertama yang ketika diberi sesuatu oleh orang lain dengan kerelaan hatinya, maka Allah berkahi harta yang diberi itu. Apa arti barakah? Kita sering dengar dalam Al-Quran kalimat barakah, barakatun, kadang-kadang ditulis mubarakun, kadang-kadang ditulis yubarak fi, macam-macam. Barakah itu artinya az-ziyadah 'alal khair, bertambahnya kebaikan. Itu arti al-barakah, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau orang diberi keberkahan oleh Allah, maka Allah akan buat dengan apa yang diberkahi itu menjadi penambah kebaikan. Sederhana Bapak Ibu, kalau orang diberkahi pada tubuhnya, maka tubuhnya itu akan sanggup atau banyak melakukan kebaikan. Umur boleh tua, tapi di mana-mana masjid yang muncul wajah dia, dan kakinya tidak berat, lututnya tidak berat, walaupun pernah jatuh di masjid tapi tak berat, sembuh lalu kemudian pergi lagi. Di mana-mana ada acara yang sifatnya kebaikan, dia muncul. Kenapa Allah buat ringan kaki kita? Barakah. Karena nanti berkebalikannya, ada tubuh yang tak diberkahi. Masjid 5 meter di samping rumah tak sanggup dia singgah. Orang lain kadang-kadang sampai berpuluh kilometer datang, dia 5 meter dari rumah tak sanggup pergi. Itu badan sudah tak diberkahi, badan tak bermanfaat bagi orang banyak. Itu hilang barakah namanya. Kalau barakah itu diletakkan pada umur, maka umur menjadi penyebab banyaknya kebaikan. Umur bertambah kebaikan. Kalau umur muda diberkahi, dalam mudanya pun dia bisa berkarya untuk membela agamanya. Kalau umur diberkahi, Allah hantarkan dia ke lapangan-lapangan untuk menjadi syahid. Itu umur barakah. Makanya para ulama diberi umur barakah, umur muda, tapi karangan kitab-kitabnya itu Masya Allah berjilid-jilid. Kadang-kadang kita mikir tidak ada seorang profesor pun hari ini yang mampu menandingi para ulama dalam berkarya untuk agama. Tidak ada, kecuali mereka yang diberkahi Allah. Hari ini karangan ada, tapi tak diberkahi. Habis nulis, taruh di pustaka, tak ada yang baca satu orang pun. Berdebu, tak ada manfaat, tak mengalir jariah. Ini umur barakah itu begitu. Kadang-kadang Allah tanamkan barakah pada nasi, pada makanan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau Rasulullah makan nasi itu, makan makanannya atau gandum itu, kata Rasulullah, jangan sapu atau jangan lap tanganmu hatta yul'iquha, hatta yul'iqaha, hatta yal'aqaha atau yul'iquha, sampai engkau menjilat jarimu atau dijilat. Jadi disuruh habiskan sampai nasi yang di ujung jari, yang di jari-jari itu disuruh jilat. Makanan dalam piring jangan tinggal satu pun yang bermanfaat. Kalau tulang ya tinggallah, jangan pula disikat dengan tulang-tulang ikannya yang bermanfaat. Ada butiran nasi, habiskan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, dia tidak tahu butiran mana yang Allah tanamkan keberkahan, makanya disuruh habiskan makanan apapun. Karena begitu dapat butiran nasi yang berkah, maka makanan itu menjadi penyebab kita banyak berbuat baik.
sehat badan, selalu berfikir untuk membantu orang. Jadi barakah itu intinya adalah kalau Allah tanam barakah pada kita atau pada harta kita, harta itu akan dipergunakan untuk kebaikan. Makanya harta yang tidak berkah itu hanya ditanam di dalam ATM atau diceleng di rumahnya, tapi tidak pernah disedekahkan walaupun banyak. Lalu dia mengatakan kepada orang, jadi kalau ada orang bertanya, Masya Allah bapak ni kayanya luar biasa, lalu dia mengatakan ini berkah, ini berkah dari Allah. Tapi orang tahu dia pelitnya luar biasa, ini bukan berkah Pak, ini laknat. Berkah itu membuat harta itu ringan untuk dikeluarkan. Dia sedekah, dia sedekah. Nah ini yang disebut barakah. Makanya tanah Masjidil Aqsa kan tentang Isra Mi'raj kan Allah katakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diberkahi. Kalau Masjidil Haram kita sudah lihat keberkahannya, orang datang ke situ hanya zikir. Jadi Masjidil Haram itu dipenuhi dengan kalimah-kalimah Allah, kebaikannya banyak. Orang datang ke situ langsung seperti merasa seakan-akan telah berada di taman-taman surga. Rasa senang hati, berulang-ulang orang datang untuk berzikir di situ. Masjidil Aqsa hari ini malah tidak bisa dimasuki sembarangan. Penduduk setempat diusir oleh bangsa Israel. Lalu berperang sebentar-sebentar. Hidup tak nyaman. Pertanyaannya, di mana barakahnya Masjidil Aqsa? Allah menyebut haulahu. Haulahu itu sekelilingnya. Ya berarti masjidnya dan tanah Palestina itu diberkahi. Di mana barakahnya? Ternyata barakahnya kita dapatkan banyaknya kesempatan untuk menjadi syuhada, menjadi syahid. Begitu mudahnya menjadi syahid di sana. Kita mau cari ke tempat lain susahnya minta ampun. Di Palestina sebentar-bentar syahid, sebentar-bentar syahid. Dalam satu hari ratusan orang syahid. Anak-anak melayang menuju kepada Allah untuk menjadi bidadari-bidadari surga, menjadi dayang-dayang surga. Kita di sini umur 70 tahun berjuang menumpuk amal, tidak kita temukan tempat yang untuk menjadi syahid. Makanya tanah barakah itu Allah akan buat kita melakukan kebaikan yang banyak. Jadi beda-beda cara Allah. Nah, di sini dalam hadis ini salah satu keberkahan di mana ketika mendapatkan sedekah atau hadiah dari orang yang dia ketika memberi dia rela, dia senang. Itu barakah. Kebalikannya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, "Wa man a'tainahu minha syai'an bighairi taibin nafsin minna." Barang siapa yang kami memberikannya sesuatu tanpa kerelaan hati kami. Jadi kalau Rasulullah memberi atau siapapun memberi, diberi tetapi hati mengkerut-kerut. Apa mengkerut-kerut? Apa mengkerut-kerut? Hati waktu kita kasih itu Pak, hati ini tidak nyaman, tidak rela. Sebenarnya kita tidak mau kasih, cuma sudahlah, sana kita ambillah daripada nangis-nangis merengek-rengek itu terusan ada. Itu baru-baru ini kan viral di YouTube, salah seorang pengemis di daerah Bandung kalau tidak salah saya, itu pengemis perempuan. Itu kalau mengemis itu mengucapkan kalimat kasihan AA, kasihan AA terus-terusan itu, sehingga dikenal dengan kasihan AA, nenek kasihan AA. Itu ketuk pintu mobil terus-terusan, kalau tidak dikasih terus kasihan AA, kasihan AA gitu. Ini contoh orang akhirnya membuka pintu mobilnya, membuka kaca mobilnya, dia beri. Tetapi dalam keadaan tidak enak karena sudah diketuk itu terusan. Nah ini contohnya. Jadi ada orang yang nanti di dalam hadis lain itu disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah membagi potongan emas. Jadi Rasulullah itu bersedekah setiap hari.
Ada orang yang mengatakan setelah dibagi, dia minta lagi, zid ya Rasulullah, tambah ya Rasulullah. Dikasih lagi sedikit ya Rasulullah. Dia minta lagi, tambah ya Rasulullah. Jadi minta tambahnya sampai 3 kali. Sehingga membuat hati Rasulullah tidak suka, tidak senang. Nah, apa yang terjadi kalau sudah model dikasih tapi hati yang memberi tidak rela? Wa husnu tu'amatin minhu wa syarrin nafsi. Dia yang meminta itu nampak tamaknya, nampak kerakusannya. Jadi terus-terusan minta. Hana mana ya dong? Tidak ada malu, ya. Itu minta sehingga menyebabkan orang memberi marah. Nah, model-model begini walaupun diberi kana ghaira mubarakun lahu fi, maka harta yang dia dapatkan itu dicabut keberkahannya oleh Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu terjawab sudah kenapa para pengemis yang orang kadang-kadang sudah tidak senang tapi diberi, kenapa hidupnya tak berubah-berubah, kenapa hidupnya tidak nyaman, hidupnya jauh dari kemuliaan. Salah satunya adalah tidak diberkahi pada harta yang didapatkannya. Jadi nyopo kena penuh. Ini kita mau diajarkan oleh Rasulullah, jangan maksa-maksa orang untuk kasih sedekah untuk kita. Saya pernah mengatakan bahwa jangan suka meminta oleh-oleh, karena minta oleh-oleh itu akan membuat oleh-olehnya datang tetapi tidak diridai, tidak direlakan. Asal ada teman pergi ke Medan, jangan lupa ya Zulaikha, kata dia. Dibawa pulang ke Zulaikha. Nah. Tapi waktu dikasih tu bika Ambon Zulaikha itu dikasih, itu sebelum dibeli, orang yang pergi ke Medan ini itu sudah berbisik-bisik dengan istrinya, mengatakan, halah tablo juga deh, kita beli aja. Nyo kaki belah ge lagi nyo. Dia mengatakan ini sudah 11 kali ini. Setiap kali kita ke Medan dia selalu misal ada tetangga model begitu, selalu pesan mie kambon, misal begitu. Ya udahlah, daripada ribut-ribut kita beli aja. Jadi sudah senang tak senang istri kita tu mepep dari mulai mulut semami sampai ke Medan. Tapi magutanya metang hatang geblo di kampung. Truk keji tapi haru dablo. Karena itu Pak, lancang mulut. Mau ke mana? Medan, di kampung ya, satu kotak ya. Satu kotak di kampung tu berapa itu Pak? Siapa penjual di kampung ini Pak? Itu yang model kotak besar 100 lebih itu. Yang model kotak besar itu. Membayangkan sudah 11 kali 100 kali 11 1.100.000 untuk bikambon saja. Tidak pernah dibayar itu. Tidak pernah titip uang, tidak pernah saya titip ya. Itu berarti titip, kita tidak minta. Itu okey. Saya titip boleh tidak? Saya titip misalnya gitu. Ini ada uang boleh tidak? Orang tidak masalah kalau kasih uang. Karena mobil luas sekali hanya untuk bikambon. Tapi kalau model jangan lupa ya, kata dia, jangan lupa. Ini model-model begini Pak, memang diberi tapi tidak jadi berkah. Karena di dalam makanan itu ada ketidakrelaan orang memberi, walaupun dia beri. Makanya jangan suka minta oleh-oleh. Orang umrah minta oleh-oleh. Makanya orang umrah hari ini Pak, umrah diam-diam, tidak kasih tahu. Tiba-tiba sudah 11 hari hilang, muncul lagi di masjid. Baru kita tanya, hana ada. Mana sudah tak nampak-nampak. Baru dia bilang, baru pulang umrah. Tak bilang-bilang. Pukak-pukak bakah, habis oleh-oleh ke lelaki-lelaki. Kalau bilang-bilang, macam diminta apa? Diminta Quran Madinah, diminta ini, diminta jubah. Bolehlah jubah satu, minta minyak wangi. Maka tak baik membuat orang memberi untuk kita tapi dibarengi ketidakridaan. Itu tak baik. Makanya habis makan bika Ambon tadi apa Pak? Sakit perut, mencret, kemudian sakit, masuk rumah sakit seminggu ya. Sampai kena tipes gara-gara bika Ambon. Pekan urung bengih hotel kejut. Makanya penyakit para pengemis yang datang dari pintu ke pintu begitu.
Kalau belum kita buka pintu, tetap dia berdiri depan pintu, diketoknya habis-habisan, Pak. Padahal mungkin kita sudah tahu ini orangnya itu aja atau terusan. Kita tidak mau buka pintu. Akhirnya karena tidak sanggup untuk mendengarnya, kita bukakan. Kita kasih 10.000. 10.000 itu dicabut keberkahan oleh Allah sehingga menjadi harta yang akan menjadi laknat bagi kita. Ini di sini Nabi ingin mengatakan, jadilah manusia yang mulia tanpa meminta-minta, karena akan menyebabkan hilangnya berkah pada harta. Dan ini berlaku pada semua perkara. Semua perkara. Kalau seorang guru atau dosen menyindir muridnya, nah besok hari guru, hari dosen tidak ada, hari guru. Besok hari guru, kasih tahu sama mama ya, paham-paham kalau hari guru itu kayak mana. Depannya hari guru itu sudah dibiasakan anak-anak beli kado semua tuh guru. Hari guru pergi dengan motor, pulang dengan becak. Karena banyak kali kado, Pak. Tak bisa bawa pulang lagi dengan motor. Lalu akhirnya si murid terpaksa bilang sama mak, besok hari guru. Si mama uang SPP pun belum bayar, terpaksa cari hadiah untuk guru. Behana mangat dengan murid lain, semua memberi. Si guru bawa pulang banyak, macam-macam hadiahnya. Si mama yang tak sanggup bayar SPP tadi terpaksa cari, Pak. Si guru pulang dengan banyak hadiah, tetapi ketahuilah, karena ada hati yang tidak rela. Mungkin di rumah si wali murid akan mengatakan, boh kupuang, tip-tip tun lagi ni. Itu yang model begitu, Pak. Bahasa tak senang di hati memberi, itu tidak ada berkahnya harta yang diberi. Bahkan dicabut keberkahan itu bisa menyebabkan laknat Allah. Maka jangan suka-suka minta sama wali murid. Jangan suka-suka minta sama wali murid, dan jangan suka-suka minta sama murid. Kecuali dia memberi bukan di hari-hari yang memang kita sudah menjadikan rahasia umum. Karena ada juga memberi sudah jadi rahasia umum. Waktu bagi rapor, penyakit, asal bagi rapor kasih hadiah. Yang tak kasih hadiah, sudah 2 kali tak kasih hadiah, ditandai sama gurunya. Kamu ya, ibu lihat kamu udah 2 kali tak ada apa-apa untuk ibu. Kasih tahu sama mama ya. Jangan kayak ginilah. Lihat tuh anak-anak lain tuh, lihat si Andi tuh, si Joni aja kasih. Si Joni itu anak siapa, Pak? Mana saya tahu. Oh, udah mulai itu tersindir-sindir. Akhirnya tip semester puah hadiah, bawa hadiah ke sekolah, Itu tidak boleh. Kecuali mereka datang dengan keridaan hati. Setelah selesai dari sekolah kita, orang tuanya datang membawa hadiah kebunnya. Ibu, terima kasih banyak sudah mendidik anak kami selama ini. Itu barakah. Kalau dikasih pisang, pisangnya barakah. Dikasih tomat, tomatnya barakah. Semua barakah. Jadi ini yang penting kita jaga. Maka jemaah melakukan Allah, sebagai penutup, 5 menit lagi sebagai penutup, Rasulullah mempertegas dengan hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhiqu fil mas'alah. Jangan terus-terusan kalian meminta-minta. Kata Rasulullah, jangan suka terus-terusan meminta-minta. Fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah. Ini hadis sahih, demi Allah, la yas'aluni ahadun minkum syai'an. Tidak mungkin, kata Rasulullah, tidak mungkin kalau seseorang di antara kalian meminta sesuatu kepada aku, fatukhriju lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun. Kalau dia meminta sesuatu kepada aku, dan ketika aku mengeluarkan hartaku karena terus-terusan diminta, wa ana karihun, sedangkan aku benci. Seperti tadi, Bang, sudah diminta, dikasih Rasulullah, minta lagi, tambah ya Rasulullah, tambah ya Rasulullah, sehingga menimbulkan kebencian pada hati Rasulullah. Yang model-model begini, kata Rasulullah, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin?
fayubaraku lahu fima a'taituhu. Tidak mungkin ada keberkahan pada harta yang telah kuberikan untuknya. Makanya Rasulullah pun ternyata seseorang yang penuh dengan kasih sayang. Rasulullah yang diberikan akhlak paling mulia ternyata tidak suka juga sama orang-orang yang memaksa-maksa untuk meminta-minta. Sehingga seorang Nabi pun mengatakan, kalau sudah menyakitkan perasaan orang yang meminta, orang yang memberi, maka hilanglah keberkahan pada harta yang diberi. Makanya jangan suka-suka meminta-minta. Nah, ini siapapun, Pak, siapapun, ya, dimanapun, kapanpun, itu jangan sampai terjadi. Berbeda kalau itu kewajiban. Contoh, istri minta sama suami, bang, uang belanja belum ada. Kata suami, tidak baik meminta-minta, tidak ada keberkahannya. Ini bukan istri yang ada diberkahi, suami kurang ajar, bang. Itu wajib. Kalau itu nafkah wajib, itu wajib istri minta. Istri boleh sampai nangis-nangis guling-guling itu, nejuk pengen belanja, nyoh nejuk, ne pulang lung kena bak maklum, aku baju buka, itu wajib. Itu bukan ndak berkah, suami yang kurang ajar kalau begitu. Ini yang maksudnya bukan kewajiban. Lalu kita diminta-minta sampai menyakitkan perasaan kita, walaupun beri, tetap harta itu tidak baik. Inilah pelajaran dari Nabi untuk kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi muslim yang mulia, yang punya harga diri dan tidak suka menahan tangan kita atau menadahkannya pada orang lain.